Enough over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time and ring. It ain't no big thing, just show her a little. Baik Pak, selamat siang. Nama Bapak siapa? Dengan Mauludin Kasus. Jadi Bapak sudah berapa lama menjadi tugas keamanan di SMA Musafia ini Pak? Ya sudah 19 tahun jadi di sekolah ini untuk pengamanan di sekolah Musafia. Apakah kami bisa mewawancarai Bapak? Yang pertama Pak, berapa banyak jumlah kasus yang sudah pernah Bapak tangani? Kalau kasus sering yang ditangani, cuma ya nggak bisa kita sebut satu kan. Mulai kasus anak sekolah yang tertam, yang keluar dari takut gitu kan, ya nggak terima kasus mereka melapor ke BP. Berarti penanganan kasusnya ini melapor ke BP. Iya. Pak, selanjutnya yang menyebabkan kasus tersebut itu terjadi Pak, saya salah satunya tadi ada anak yang bolos gitu Pak. Itu penyebab dari terjadinya bolos itu menurut Bapak seperti apa? Ya, mereka kan berkawan-kawan, nah, misalnya kan ya karena pengaruh dari satu sama yang lain gitu kan, masa itu dua ketiga gitu ya nggak teringat maka keluar masuk tidak bulan masa kan bisa aja di luar dari itu kan termasuk maka ya kemana kita kan. Lalu Pak, menurut Bapak jenis sanksi apa yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang terlibat? Ya, misalnya kan kasus mereka bermacam-macam. Satu itu yang menangani BP. Kita proses, kita laporan ke BP lalu ada SPO kita. Oh, SPO. Ya, mereka kan memprosesnya kan ke guru BP. Ya sementara itu ya sebagai pengamanan nggak benar bertanggung jawab itunya kan ada akses kita BP. Selanjutnya menurut Bapak solusi untuk mencegah kasus tersebut itu bagaimana? Ya kita bina mereka kan kita laporkan sama BP lah yang membina mereka supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan lagi. Oh ya namanya anak-anak sekolah ini kan ada kasus berantem keluar dari sekolah pulang sekolah kan nggak semua nggak jaga mereka kan udah Di luar sekolah. nah kita terus kita panggilin dari mereka kan. Tapi sekarang ini memang masih banyak terjadi begitu Pak yang berantem atau tawuran. Sekarang ini udah kurang lah kan karena tapi ini mau kelas 3 kan udah berkurang. Nah ini yang baru-baru masuk SMA gitu kan ya, SMP SMA masih mau galak-galaknya mereka. Selamat siang. Kamu saya Lurah Bantan, ya. Bapak sudah berapa lama menjadi standar Pak? Saat ini sudah 5 tahun saya. Saya akan mewawancarai Bapak. Baik. Yang pertama, berapa banyak jumlah kasus yang sudah Bapak tangani selama Bapak menjadi standar? Tentu kalau pertanyaannya kasus, sebenarnya kami bukan mengerjakan kasus apa yang mau kami kerjakan, tapi di kelurahan ini banyak tugas yang diembankan kepada Kota Medan kepada lurah khususnya Kecamatan Tembung, saya Lurah Bantan untuk berbagai persoalan di masyarakat yang hampir setiap hari ada persoalan. Namun kami diupayakan untuk terjun langsung ke lapangan apabila ada berbagai persoalan. Ya, yaitu apa saja jenis kasus yang pernah Bapak tangani? Tentu kembali lagi kita bukan kasus yang saya tangani, berbagai persoalan saja. Kalau kasus sebenarnya yang menangani itu adalah pihak kepolisian. Namun ada berbagai hal persoalan masyarakat terkait dengan pergaduhan, terkait dengan penanggulangan pajak, terkait dengan tawuran,
terkait dengan posko malam kami, terkait dengan kebersihan, itu berbagai persoalan di lapangan. Bisa tolong Bapak jelaskan bagaimana penanganan kasus tersebut? Salah satu kasusnya aja, Pak. Ya, tentu memang dari berbagai hal ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Tentu kami dari pihak kelurahan memberikan edukasi kepada masyarakat agar jangan masyarakat itu membuang sampah sembarang tempat, karena sudah ada tempat-tempat yang sudah kami tentukan. Namun apabila kami menemukan ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, tentu kami secara lisan memberikan teguran. Bahkan kami pernah juga mengutuk masyarakat yang berpersoalan tersebut karena buang sampah tidak pada tempatnya. Tentu kami pasangkan di lokasi sampah tersebut. Menurut Bapak itu faktor yang menyebabkan kasus tersebut itu kenapa? Tentu memang berbagai hal, karena adanya masyarakat yang pura-pura tidak tahu karena dia ingin seenaknya saja membuang sampah. Tapi kami terus memberitahu kepada masyarakat melalui media, melalui masjid atau rumah ibadah. Kita mengumumkan kepada masyarakat jangan membuang sampah sembarangan, karena petugas kita memang akan mengangkat sampah kita jam 7 pagi. Tapi itu tadi, setelah jam 7 pagi diangkat sampah, masih ada juga masyarakat yang membuang sampah. Dengan harapan itu tidak boleh terjadi lagi, kami juga memberikan teguran-teguran kepada masyarakat terkait dengan masalah tersebut. Sanksi yang harus diterima oleh pihak-pihak yang terlibat itu apa saja? Tentu kalau masalah sanksi, sebenarnya ada peraturan wali kota terkait dengan dilarang membuang sampah sembarangan. Namun dalam hal ini, karena masyarakat tersebut yang kami tangkap membuang sampah sembarangan, tapi mereka selalu meminta maaf dengan berbaik hati juga kita sama masyarakat agar sampah tersebut diambilnya dan dibuang di tempat yang sudah ditentukan. Ada tong-tong sampah atau ada TPS kita, tempat membuang sementara di Jalan Mustika. Terus untuk hal apa yang dilakukan untuk mencegah kasus-kasus yang tersebut yang dilakukan? Untuk ini kami sebagai aparat pemerintah tidak bosan-bosannya memberikan pemberitahuan kepada masyarakat tentang kebersihan, bahwasanya dimulai dari rumah, bahwasanya sampah itu harus dipilah, sampah basah, sampah kering itu dipilah. Ini bahkan juga masyarakat bisa mendapatkan tambahan-tambahan ekonomi dengan seperti mengumpulkan sampah plastik atau kaleng atau kertas. Setelah dikumpulkan bisa ditukarkan atau dijual ke tempat pembuangan pengganti-pengganti, supaya dari sini juga bisa menambah anak-anak mereka bisa jajan atau memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap membuang sampah pada tempatnya, kebersihan bisa berlangsung